Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Dian Noviana Ertanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, dengan Bapak Pariyadi sebagai fasilitator dan Ibu Nurul Istiqomah SPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Jurnal refleksi Dwi Mingguan pada kali ini menggunakan model 4C, Connection, Challenge, Concept, dan Change. Untuk memudahkan saya dalam membuat jurnal refleksi Dwi Mingguan, di sini ada beberapa pertanyaan pemandu, di antaranya Connection, apakah keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Kemudian challenge, apakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan dari diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Mari kita bahas C yang pertama, yaitu connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melalui modul ini, saya mengetahui bahwa setiap murid memiliki kesiapan, minat, profil atau gaya belajar yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai seorang guru adalah merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui contoh-contoh video penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang kontekstual membuat saya paham dan mengerti bagaimana menganalisis kebutuhan belajar murid sehingga setiap murid mendapatkan pembelajaran yang berpihak kepada dirinya. Materi ini tentunya sangat mendukung dengan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, inklusif, dan memberdayakan, di mana setiap murid merasa dihargai dan didukung. Selain mendukung peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, materi ini dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Kemudian, untuk C yang kedua, yaitu challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Pada konsep yang saya pelajari, terdapat beberapa perbedaan terhadap praktik yang sudah saya jalankan, yaitu 1. Kuantitatif, seharusnya kualitatif. Memberikan tambahan soal kepada murid yang menyelesaikan lebih awal dibandingkan murid lainnya adalah salah satu bentuk diferensiasi. Padahal bukan. Seharusnya yang ditingkatkan adalah kualitas soal bagi murid yang lebih cakap, bukan jumlah soalnya saja. Kemudian, pada penilaian. Pada pembelajaran saya berpedoman bahwa penilaian seharusnya dilakukan pada akhir pembelajaran atau asesmen sumatif. Tetapi pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penilaian dapat dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat dan gaya belajar murid. Penilaian ini disebut dengan penilaian diagnostik. Untuk
C yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep utama dan penting yang akan saya bawa selama menjadi calon guru penggerak adalah setiap murid memiliki minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Guru merespon kebutuhan belajar murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran harus melibatkan seluruh murid tanpa terkecuali. Untuk C yang terakhir, change, apa? Perubahan dari dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? Setelah mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, hal yang pertama saya lakukan adalah merefleksi praktik-praktik yang pernah saya lakukan. Ternyata dalam proses pembelajaran, saya belum menerapkan penilaian diagnostik. Kemudian, dari modul ajar yang saya susun juga belum maksimal dalam menerapkan diferensiasi konten, proses, maupun produk. Untuk perubahan ke arah positif pada praktik pembelajaran yang akan saya lakukan adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk menganalisis kesiapan, minat, gaya belajar, serta kebutuhan belajar murid. 2. Memaksimalkan penerapan diferensiasi konten, proses, dan produk meskipun semuanya tidak harus diterapkan pada satu sesi pembelajaran. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menantang agar menarik murid untuk belajar. 4. Berusaha konsisten dan inovatif pada praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 5. Berbagi dengan rekan sejawat tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat memberikan inspirasi. Salam guru penggerak.